Trump ya kemarin ya sudah memberikan tawaran yang baik untuk merelokasi warga Gaza ke Yordania atau ke Indonesia, ke Mesir, ke Yordania atau ke Arab. Ternyata ditolak ya. Semua orang-orang Islam nggak ada yang sudi menerima warga Gaza. Lebih baik warga Gaza direlokasi ke Alaska. Saya kira Donald Trump seharusnya setuju ya. Nah, tetapi ini ada perkembangan baru. Akhirnya udahlah kita musnahkan aja deh Gazanya deh. Capek-capek. Memang orang di Gaza semua itu bangsa biadab semua kok. Teroris semua kok. Ya. Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom semua yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya. Di Yerusalem, Tel Aviv, Shalom yang ada di Gaza, Palestina, Lebanon, Rohingya, Shalom semuanya dari Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, Shalom semuanya yang ada di Amerika, Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska, dan Los Angeles yang sedang berduka. Shalom semuanya yang ada di New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Kepulauan Salomon, Papua New Guinea, West Papua, Timor Leste, Shalom, Hong Kong, Jepang, Cina, Taiwan, Korea, Shalom, India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Shalom, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, dan Istan yang lainnya, Shalom. Semuanya yang ada di Arab, Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Shalom semuanya yang di TikTok dan di YouTube. Luar biasa, yang di Zoom, yang TikTok ya, yang di Zoom juga ya. Saudara, coba kita lihat hari ini ya bagaimana Trump ya kemarin ya sudah memberikan tawaran yang baik untuk merelokasi warga Gaza ke Yordania atau ke Indonesia, ke Mesir, ke Yordania atau ke Arab. Ternyata ditolak ya. Semua orang-orang Islam nggak ada yang sudi menerima warga Gaza. Lebih baik warga Gaza direlokasi ke Alaska. Saya kira Donald Trump seharusnya setuju ya. Nah, tetapi ini ada perkembangan baru. Akhirnya udahlah kita musnahkan aja deh Gazanya deh. Capek-capek. Memang orang di Gaza semua itu bangsa biadab semua kok. Teroris semua kok. Ya. Ada satu kampung di daerah Lampung dari di Jalintim ya, Jalan Lintas Timur, Jalintim dari Lampung sampai ke Palembang. Desanya namanya Desa Sambernyawa, Saudara ya. Namanya desanya serem ya, Sambernyawo. Sambernyawo ya, Sambernyawo. Satu desa ini isinya satu kampung isinya bajing lompat, begal, Saudara ya. Nah, itu dia, Saudara ya. Dan kalau Anda ingat ya, perompak-perompak Aljazair, itu satu negara itu Aljazair itu isinya ya perompok semua, itu bajak laut semua. Ya, negara para bajak laut ya, dulu ya. Karena kayak seperti yang di itu ya, perompak-perompak Melayu yang di orang-orang itu ya, Riau itu juga ya, zaman dulu. Anda nonton filmnya Jack Sparrow itu ya, Pirat Caribbean. Nah, Saudara, kalau Anda melihat bagaimana orang-orang ini ya luar biasa sekali ya, Saudara ya. Orang-orang ini sangat luar biasa. Ya kayak Islam ya. Islam itu, Muhammad itu adalah sekelompok para begal ya. Sekelompok para begal ya. Ngeri ya, Saudara ya. Waduh. Bagaimana dong kalau sudah begitu? Seluruh warga Gaza, ya, seluruh warga di Gaza itu adalah memang teroris. Itu memang adalah sebuah komunitas teroris, ya, Saudara ya. Jadi mau perempuan, anak-anak lahir cepot itu udah didoktrin untuk jadi teroris, untuk menyebarkan teror kepada seluruh dunia. Makanya kalau Anda lihat, ya, bagaimana para imigran Palestina yang ada di Denmark itu, lebih dari separuh anak-anak para imigran ini adalah biang kerok, Saudara. Anak-anaknya orang Palestina yang ada di Denmark, ya, itu ada statistiknya, biang kerok, ya.
Artinya kalau udah lebih dari separuh, artinya ya bisa jadi yang separuh juga semua biang kerok. Ya, memang biang kerok. Mereka terlahir untuk jadi biang kerok. Ya, sama seperti kalau Anda lihat iblis ya, jin setan itu memang biang kerok udah. Nah, mereka itu terlahir kesurupan jin dan setan, saudara ya. Makanya ya Donald Trump berpikir ya, sekarang kamu sesama Islam aja kamu nggak mau nerima, dia memang ada sesuatu dengan orang-orang ini. Ya udah kita musnahkan saja dengan santainya ya, ya kita musnahkan saja. Lo ini tawanannya gimana? Ya gimana itu strategi kemanusiaan, ya kan? Nggak di, ya nggak, saudara menukar 33 tawanan dengan 2.000 orang Gaza, saudara. Menukar 33 tawanan dengan 2.000 orang Gaza. Kamu sehat. Arti, sekarang ini kan Hamas kan sudah nggak punya tentara. Lalu kamu mau suplai 2.000 tentara begitu. Kamu sehat. Ya kan? Menyuplai ya Hamas dengan 2.000 tentara yang kejam, yang sudah jelas-jelas di dalam terbukti katanya diperkosa segala macam. Tribun kan suka bohong biasa ya. Media Indonesia itu kalau nggak bohong itu biasa ya saudara ya. Nah pertanyaannya dari mana kamu tahu katanya diperkosa? Lawang penjara di Israel itu terbuka bagi PBB untuk melihat, bagi negara-negara yang berafiliasi dengan Israel, Anda bisa melihat bagaimana human rights itu bisa ditegakkan di dalam penjara itu. Terbuka, sudah nggak bisa ditutupin. Beda dengan tahanan-tahanan yang ada di Gaza. Ketika Hamas menahan, bahkan Palang Merah Internasional mau datang aja nggak boleh lihat, saudara. Ya kan, tidak pernah ada tawanan yang bisa dilihat di Gaza. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang dari Gaza atau orang Palestina ditawan di penjara Israel, bisa dicek. Orangnya ada, statusnya jelas, kesehatannya, semuanya dicek. Jadi Anda otaknya nggak dipakai nih orang Indonesia, makanya tolong itu ya orang Indonesia itu ya. Saya kalau ngeliat Indonesia memang pusing ya saudara ya. Pak kenapa masih ngurusin Indonesia? Ya bagaimana ya? Saya tuh bukan yang maunya sudah nggak mau lagi ngurusin Indonesia ya. Ya kan? Maunya saya udah nggak mau ngurusin lagi. Buat apa? Ya kan? Tetapi saya lahir di Indonesia. Ya. Saya lahir di Indonesia dan saya melihat memang begitu tolol ya. Sekalipun saya sudah warga negara Belanda, ya, tetapi yang melihat itu memang lihat orang tolol itu gregetan, saudara ya. Lihat orang tolol itu gregetan. Dan kesempatan saya untuk bisa ngocehin orang Indonesia ya, bisa ngocehin negara Indonesia dengan status saya ini kebal hukum. Kalau saya masih warga negara Indonesia, saya dikerjain sama kedutaan Indonesia yang di Belanda, saudara ya. Bisa dikerjain, dipersulit administrasinya lah, inilah, itulah. Tapi karena saya ini adalah warga negara Belanda, hidup saya tidak tergantung oleh kedutaan Indonesia. Apelu, emang gua pikirin, kan begitu. Saya bisa ngomong apa saja, ya kan? Saya bisa ngomong apa saja tentang kegoblokannya ya orang-orang Islam di Indonesia ini ya, yang mayoritas ini ya. Saya sih setuju ya saudara ya, Gaza itu dimusnahkan saja. Ada orang-orang yang memang sudah nggak bisa diapa-apain ya, karena intention hatinya, kecenderungan hatinya itu memang sudah jahat ya. Kalau mereka pun inilah itulah itu semua hanya apa ya namanya, hanya retorika belaka. Anda mau apa ya memang sudah begitu, dari sononya sudah tolol. Anda ngomong apapun itu semua hanya retorika belaka ya, orang-orang Indonesia ini nggak ngerti. Saya kadang-kadang kalau orang-orang Kristen juga ada yang terframing ya, ikut beretorika. Saya mah kalau melihat orang Kristen beretorika langsung saya semprot ya. Aku suka, aku udah hidup. Aku tidak hidup minta-minta dari kamu kok. Ya kan? Tetapi saya lihat orang-orang Kristen suka beretorika itu ya, sama aja ya, itu pendeta-pendeta kayak Gilbert, kayak si ketua PGI, ya kan? Dulu si siapa itu? Sudah ada pendeta yang ngocehin saya ya, minta maaf lah, inilah itulah, dia cuma mau cari pamor aja ya, nggak laku saudara ya, gagal, ya kan? Aduh, ya ada reporter Faisal TV One perlu dibasmi, ya, aduh ada aja saudara ya.
Nah, sudah nggak ada harapan. Indonesia aja nggak mau terima kok, bener ya, Gax, ya, Gen X-Men. Indonesia aja nggak mau terima orang Gaza kok, nggak mau saudara ya. Agama Konoha penuh dengan ilmu hafalan, iya betul ya, penuh dengan hafalan, pusing. Kita balik lagi ya, saudara. Kalau kita diskusi jangan kemana-mana ya, saudara ya, belajar fokus. Kita cerita responnya Trump yang akan memusnahkan Gaza, lalu Anda belajar ya, saudara, apa sih yang sedang terjadi, mengapa terjadi demikian. Lalu bagaimana, ya, atau pilih tidak, bagaimana cara berpikir meresponi tentang ini. Jangan Anda bawa kemana-mana, terus malah kita ceritanya harga beras segala macam, saudara ya. Kita fokus, cara berpikir, nanti kamu maju di sini ya, nanti kamu pinter, ya. Kalau ngomong itu progres, ya, jangan ngulangin lagi. Dan Anda kalau ada orang tidak setuju dengan Anda, jangan marah, ya. Boleh di sini tidak setuju, tidak apa-apa, jangan dimarahin, ya. Ya mungkin tidak setuju ya, kalian tinggal paparkan aja, saya kalau menurut saya begini, kalau menurut orang lain begitu ya. Tetapi Anda juga jangan sok tahu yang memberitakan sesuatu, ngasih tahu sesuatu yang seakan-akan Anda tahu padahal nggak tahu apa. Ya orangnya juga jengkel, saudara. Anda kan orangnya juga nggak bodoh-bodoh amat, tinggal buka di Google kan yang Anda ngomong itu kan ada semua itu, saudara ya. Jadi ya paling nggak sebelum Anda bicara, googling dulu, ya, dicatetin. Supaya Anda ngomongnya jangan muter-muter. Dicatetin dulu poin-poinnya. Kalau saya kan sudah biasa menyampaikan sesuatu spontan. Ya. Nah, kalau Anda tidak terbiasa, dicatetin tadi poin-poinnya apa. Kalau perlu, saya dulu gitu ya, pertama kali saya belajaran live begini kan harus spontan semua ilmu. Saya kumpulin dulu semua ya, saya catetin, saya rapikan, terus saya tunjukkan ini loh beritanya. Ya kalau sekarang ya karena kita ada wawasan, ada pengetahuan ya udah bertambah, maka ya kita lebih cepat. Nah, tapi Anda tolong yang tidak terbiasa dengan berbicara di depan umum, ditulis dulu poin-poinnya, sama disiapkan dulu di handphone apa di laptop Anda itunya ya, di googling dulu. Jadi ketika ngomong datanya ini ngomongnya begini, supaya tidak terlalu meleset lah ya. Bisa juga kan Anda ngambil data yang salah, tapi kan namanya kan ada datanya walaupun mungkin datanya itu salah ya. Oke, kita